Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah kebijakan publik pada masyarakat muslim. Minggu kemarin ada tugas yang saya sampaikan untuk mereview buku. Ini bukunya, Islam and the Everyday World. Ya, nanti kita akan bahas bab per bab buku ini karena buku ini unik ya, menyajikan bagaimana masalah publik itu muncul di masyarakat muslim yang merasa kesulitan membaca bahasa Inggris ya. Sebenarnya cukup mudah dengan cara mengalihbahasakan menggunakan fasilitas Google Translate ya. Jadi nanti tinggal kalian buka Google Translate di web browser, lalu upload file PDF ini, terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalian sudah akan mendapatkan versi bahasa Indonesia dari buku ini secara keseluruhan. Nanti kalau tidak ingin secara keseluruhan, silahkan PDF-nya bisa dipotong-potong kemudian diterjemah ke dalam bahasa Indonesia menggunakan Google Translate. Memang bahasa terjemahan Google sedikit agak bertele-tele kadangkala, tetapi saya kira masih bisa dibaca dan bisa dipahami. Dan yang lebih penting adalah semakin sering kita menggunakan Google Translate, maka Google Translate semakin belajar ya, untuk menerjemahkan apa-apa yang kita butuhkan, sehingga itu ada keuntungan timbal balik ya, antara kita dan Google Translate. Oke, secara lebih khusus saya minta untuk meresum bab ini ya, Islam, Revivalism and Public Policy. Nah ini bab pengantar dari buku tersebut menceritakan bagaimana kebijakan publik atau masalah publik muncul dalam sejarah Islam. Jadi ada urut-urutan konsep yang perlu dipahami. Saya kira kemarin sudah saya jelaskan ya. Pertama adalah kebijakan publik itu apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh negara. Nah, sebenarnya di balik kata melakukan dan tidak melakukan itu adalah ada konsekuensi anggaran di sana. Ya, jadi kalau kebijakan publik itu adalah persoalan yang direspon oleh negara. Dalam pengertian negara mengeluarkan uang untuk merespon persoalan tersebut. Nah, ada adzan, kita berhenti sebentar karena mic-nya masuk. Oke, ya. Sehingga menyelesaikan atau merespon masalah publik itu bukan hanya menyelesaikan secara substansi, tetapi nanti di sana ada proses bagaimana mengalirkan anggaran publik. Nah, oleh karena itu nanti kita akan berjumpa dengan realitas mengapa terjadi pertarungan antar kelompok, terjadi perebutan antar aliran di dalam implementasi kebijakan publik. Itu tidak semata-mata persoalan menyelesaikan masalah secara substansi, tetapi juga di sana menyeret aliran anggaran pemerintah, ya, anggaran negara. Sebelum jauh ke sana, kita akan lihat sebenarnya isi artikel ini apa.
Ya, ini artikel ini menarik menceritakan bagaimana kalau dalam bahasa kebijakan publik disebut sebagai agenda setting. Ya. Agenda setting itu adalah upaya untuk men-setting sebuah masalah menjadi masalah publik. Ya. Di masyarakat itu kan banyak masalah, ya, ekonomi, infrastruktur, apalagi dinamika sosial, politik. Ya. Tetapi karena masalah itu banyak, maka tidak mungkin semuanya direspon oleh negara, atau tidak mungkin semuanya direspon oleh negara secara bersama-sama. Harus ada prioritas, mana yang diselesaikan, mana yang direspon lebih dulu. Ya, contoh misalnya persoalan kemiskinan. Ya. Kemiskinan itu kan karena adanya sekelompok orang yang hidupnya di bawah standar pemenuhan kebutuhan secara gizi, secara sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Tetapi secara agenda setting, ya, itu selalu ada alternatif di dalam mendefinisikan apa penyebab kemiskinan dan apa solusinya. Tidak serta-merta persoalan kemiskinan itu menjadi persoalan ekonomi ya secara langsung ya. Misalnya karena kemiskinan itu sebagian besar ada di kawasan perbatasan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Itu selalu daerah miskin ya, karena dari sana tidak terurus, dari sini tidak terurus. Nah, dalam konteks itu maka salah satu alternatif yang sangat kuat yang selalu menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan adalah pembangunan infrastruktur. Artinya kalau pembangunan infrastruktur apa? Leading sektornya adalah Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum. Nanti anggaran pemerintah mengalir kemana? Mengalir ke departemen itu, mengalir ke dinas itu, mengalir ke orang-orang yang ada di situ. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di kementerian lain, di dinas lain? Ya, mereka juga akan mempertarungkan argumen bahwa sebenarnya kemiskinan itu faktornya bukan infrastruktur, tapi SDM. Kalau SDM-nya bisa kita didik dengan baik, maka kalau mereka berkualitas, infrastruktur itu mereka bisa bikin sendiri. Ya, masyarakat swasembada atau mereka bisa mencari investor. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus dimulai dari penyelenggaraan sistem kesehatan yang baik sehingga masyarakatnya tidak stunting, ya, anak-anaknya tidak stunting. Lalu pendidikan yang baik sehingga mereka punya kemampuan. Nah, sehingga ada dua penyelesaian. Ketika dua penyelesaian ini saling bersaing, sebenarnya persaingan itu bukan hanya pada level kebijakan, tapi juga pada level aliran anggaran. Itu nanti kesejahteraan proses kebijakan publik itu sendiri. Ya, sehingga perdebatan tidak selalu terkait dengan substansi, seringkali juga terkait dengan administrasi yang artinya adalah perebutan anggaran. Oke, sebelum kita ke sana, mari kita lihat bagaimana artikel ini bercerita tentang agenda setting. Kembali lagi ya, agenda setting adalah proses bagaimana kelompok-kelompok di masyarakat berargumen, berdiskursus untuk mendorong mana sih yang harus direspon oleh negara, mana sih yang harus dibiayai oleh negara, mana yang harus didahulukan. Ya. Jadi diawali dengan diskusi ada dua perspektif, ada dua paradigma di dalam umat Islam merespon persoalan publik. Ya. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai revolusi sosial Islam. Ya, Islam sebagai kekuatan revolusi sosial, di mana pada zaman Nabi, ya, Nabi datang itu membawa sebuah visi baru yang radikal untuk mengubah sistem masyarakat. Masyarakat yang dulunya patriarkal, hierarkis, opresif, eksploitatif, memperbudak, ya,
kelompok-kelompok lemah, memperbudak kaum perempuan, kemudian nilai-nilai patriarkal itu ya, anak perempuan begitu lahir dikubur seumur hidup, dikubur hidup-hidup ya, tanpa mereka tahu salah mereka apa, karena malu punya anak perempuan. Mereka bangga kalau punya anak laki-laki. Ini peradaban atau budaya yang bertentangan dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ya harus ada laki-laki, ada perempuan. Kalau tidak ada perempuan, siapa yang dinikahi oleh laki-laki? Ya, ya meskipun ada laki-laki yang menikah dengan laki-laki, mereka tidak menghasilkan keturunan. Ya, jadi ada visi untuk merespon situasi sosial itu dengan cara radikal, diubah sistemnya. Ya, kelompok-kelompok yang mengajarkan Islam pelan-pelan ya, tetapi tidak bisa dihentikan. Islam pada era Makkah itu diajarkan secara bertahap, memang Nabi pelan-pelan pada kelompok-kelompok tertentu, tetapi itu dengan kecepatan yang cukup tinggi untuk melakukan perubahan itu. Harus percaya dengan ini. Kalau tidak, kalian kafir. Kalian masuk neraka. Kalian akan jadi penghuni neraka. Kalau kalian mengikuti ajaran Muhammad, kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung dan masuk surga. Di zaman dahulu ya, kalau kita lihat ayat-ayat Madinah, ayat-ayat Makkiyah itu semuanya adalah upaya untuk mendobrak tatanan yang ada, mendorong pemberlakuan sistem Islam, sistem kosmologinya, ya, dewa-dewa, Tuhan-Tuhan itu diberangus, didelegitimasi, ya, lalu mendorong nilai-nilai tauhid, terutama dengan memperkenalkan gagasan tentang kehidupan akhirat secara bertubi-tubi. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kiamat itu apa? Hari kiamat tahu nggak sih kalian kiamat itu? Nah, dan ayat-ayat itu selalu begitu ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Bagaimana datangnya hari kiamat itu membuat manusia kalang kabut, dan siapa pemayamal mithqala dzarrah khairan yarah, manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Siapa yang baik nanti akan masuk surga selamanya, siapa yang baik akan masuk neraka. Tidak ada masuk neraka selamanya, tetapi itu adalah upaya untuk menggedor, mendobrak, mendekonstruksi tatanan, bukan hanya tatanan sosial, tatanan peradaban, mulai dari kosmologinya, epistemologinya, politiknya, sistem sosialnya, etikanya, estetikanya, semuanya dirombak dengan kedatangan Islam. Nah, nanti begitu periode Madinah, maka seruan itu tidak lagi hanya seruan, tetapi ancaman kekerasan. Kalian mau masuk Islam atau tidak? Kalau tidak, kita perangi. Ya, itu adalah apa yang disebut sebagai Islam as idol smasher. Islam sebagai penghancur berhala. Berhala kosmologis dihancurkan, berhala filosofis dihancurkan, berhala ekonomi dihancurkan, berhala-berhala politik dihancurkan, diganti dengan tatanan Islam. Ini respon umat Islam era awal ya terhadap persoalan publik. Kalau apa yang terjadi di masyarakat, masalahnya apa? Adalah era jahiliyah, keberadaan peradaban jahiliyah harus diganti dengan peradaban Islam. Ya. Lalu ternyata terjadi perkembangan baru ya, di mana era Nabi kemudian dilanjutkan dengan era sahabat, lalu muncul dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, disinilah yang oleh buku tersebut disebut sebagai Pax Islamica. Ya. Sebuah era di mana Islam tidak lagi mendorong nilai-nilai yang dianggap benar dan menghancurkan nilai-nilai yang dianggap salah,
tetapi Islam berpegang kepada kebenaran sekaligus menerima keragaman, termasuk keragaman kebenaran. Jadi ketika eranya masa keemasan Islam itu, ini digambarkan bagaimana seorang khalifah menerima tamu dari peradaban yang lain, sepertinya seorang pendeta ya, berkawan dengan pendeta. Silahkan kalian tetap hidup dengan agama kalian ya. Saya mengingatkan, saya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya, mungkin yang dipakai adalah itu ya. Yang penting kita bisa berdagang, kita tidak berperang ya. Kita mengembangkan ilmu pengetahuan bersama-sama. Ini era Baghdad ya. Kejayaan Baghdad itu umat Islam berperangnya ke arah utara, ke arah yang tidak ada peradabannya. Kita tidak menyerang kita merebut Siprus ya dari Romawi, tapi secara umum kemudian Baghdad itu punya relasi dengan peradaban-peradaban yang lain secara relatif baik ya, sehingga keragaman diterima oleh Islam ya. Islam tidak lagi mendorong kebenaran sepihak ya, tetapi Islam berinteraksi dalam konteks kosmopolis ya. Kita menjadi warga dunia yang isinya beragam ya, macam-macam. Ini terjadi sampai runtuhnya Baghdad. Runtuhnya Baghdad ini sebenarnya era yang cukup kompleks dan menarik, karena di sana nantinya ada perpindahan dari yang mempersatukan umat Islam itu, kalau dulunya khilafah kemudian menjadi haji. Nah itu pasca runtuhnya Baghdad. Lalu munculnya sufisme menjadi torekot. Nah itu torekot sebagai pandangan dunia ya. Itu pasca runtuhnya Baghdad. Lalu dunia Islam ya tetap konstan seperti itu. Nanti ada Turki Utsmani yang membesar ya. Turki Utsmani melanjutkan Pax Islamica Abbasiyah, sampai kemudian lahir atau muncul kaum penjajah ya. Negara Eropa maju karena revolusi industri dan revolusi kapitalis ya. Mereka mewarisi sisa-sisa peradaban Islam ya. Islam mewarisi peradaban Yunani, dikembangkan di Baghdad, lalu runtuh peradaban di Baghdad, digeser ke Kairo. Nah dari Kairo itu nanti Ibnu Khaldun mengalir ke Spanyol, dan dari Spanyol itulah kemudian nanti eksplorasi dunia berkembang dari Eropa, lalu mereka mulai menjajah. Selama kira-kira 400 tahun umat Islam dijajah, dan hampir semua dunia Islam jatuh ke tangan penjajah. Semua jenis perlawanan gagal karena memang kita kalah perangkat ya. Perangkat ekonominya kita ekonomi bazar, ekonomi tradisional, sementara para penjajah ekonominya adalah ekonomi kapitalis ya, yang lebih terstruktur. Lalu pada level teknologi ya, teknologi kita masih analog ya, teknologi mereka sudah digital, mereka sudah menggunakan mesin, mereka sudah menggunakan hitung-hitungan yang lebih akurat. Lalu muncullah kelompok yang mencoba merespon itu, yang kita kenal sebagai kelompok reformis ya. Kelompok reformis yang dimotori oleh 3 orang ini, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Ini menarik karena mereka mengajak atau mendorong dunia Islam bangkit dengan cara meniru para penjajah. Abduh ini yang paling terkenal ketika mengatakan bahwa di Eropa saya melihat Islam tetapi tidak ada orang Muslim, sementara di Mesir saya cuma melihat orang Muslim tapi saya nggak melihat Islam. Nah ini doktrin modernisme Abduh yang sangat terkenal. Artinya apa? Islam itu ya kemajuan,
Kalau kita ingin menjadi Islam yang betul, ya kita harus maju. Kalau ada kemajuan dimanapun, itulah Islam. Nah, sejak itu kemudian Abdul kemudian menjadi rektor Al-Azhar, menjadi mufti pendidikan, ya, menteri pendidikan Mesir. Ya. Maka dia melakukan reformasi pendidikan. Ya. Kalau Al-Azhar itu dulunya hanya pendidikan agama, lalu ilmu sains dan ilmu umum kemudian masuk. Sejak itulah modernisme Islam berkembang ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Muncul kelompok-kelompok Syarikat Islam, Muhammadiyah, Persis, yang di satu sisi mereka Puritan, ya, Salaf, tetapi di sisi lain mereka terbuka pada kemajuan sekolah, ya, terutama sekolah teknologi. Karena dengan sekolah itu terjadi perubahan sosial, terjadi assortment, ya, orang-orang yang pintar naik menjadi pimpinan. Kalau dulu sebelum adanya sekolah, ya, orang itu belajar kemanapun pulang menjadi seperti orang tuanya. Anaknya petani berguru kemanapun pulang akhirnya jadi petani. Anaknya nelayan berguru kemanapun pulang menjadi nelayan. Anaknya raja pulang jadi raja. Anaknya kiai pulang jadi kiai. Tapi ketika sudah ada sekolah, yang menentukan bukan orang tuanya lagi. Yang menentukan masa depan seseorang bukan lagi profesi atau kelas sosialnya orang tua, tetapi sekolah yang dia masuki. Anaknya siapapun, kalau masuk sekolah guru, lulus jadi guru. Anaknya siapapun kalau sekolah ahli hukum, lulus jadi ahli hukum, berprofesi menjadi ahli hukum. Nah, ini kemudian Islam mulai bisa mengejar perkembangan para penjajah, dan akhirnya kira-kira 50 tahun, ya, 40-50 tahun setelah orang-orang ini mempromosikan itu, dunia Islam satu persatu bangkit dari penjajahan. Sehingga kita maju. Sekarang ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun setelah kemerdekaan, ya, ada negara Islam yang menjadi sangat maju, ada yang biasa-biasa saja, ada yang masih tetap tidak maju-maju. Itu karena kaitannya dengan perkembangan itu tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu setelah era kemerdekaan, ya, pasca kemerdekaan, muncul apa yang kita kenal sebagai perang dingin. Perang tapi dingin antara blok barat kapitalis dimotori oleh Amerika melawan blok timur komunis yang dimotori oleh Uni Soviet, yang pada waktu itu. Salah satu ikon peradaban dari komunisme adalah revolusi. Revolusi itu apa, ya? Seperti yang terjadi pada zaman Nabi, ya. Mereka ingin mengubah masyarakat dengan cara frontal dan menerapkan sebuah sistem yang sangat berbeda. Peradaban komunisme mengharamkan perdagangan. Yang boleh berdagang itu hanya negara. Semua orang selain negara buruh negara. Semuanya diatur oleh negara, dijamin oleh negara. Ketika terjadi tren perang dingin, ya, di Islam juga muncul revolusi Islam Iran. Nah, ini ada dua tokoh yang saya kira sangat ikonik. Yang pertama Imam Khomeini, ya. Imam Khomeini itu dulunya, ya, seorang alim biasa-biasa saja, tapi kemudian dia dekat dengan kelompok-kelompok revolusioner, terutama yang satunya lagi itu Ali Syariati. Ali Syariati mencoba melakukan Islamisasi terhadap Marxisme, ya. Bagaimana pemikiran Karl Marx itu dikontekskan dengan sejarah Islam. Silahkan membaca buku-bukunya Ali Syariati, ya, perkenalan, dan itu luar biasa. Bagaimana Ali Syariati menjelaskan Islam itu, ya, kekuatan revolusi, kekuatan yang mengubah sejarah. Islam tidak mengalir, Islam membentuk sejarah, ya. Dan di dalam Islam selalu ada upaya untuk menegakkan keadilan, ya. Anti patriarki, anti feodalisme, anti penindasan.
Ini adalah karakter Islam yang digambarkan oleh Ali Syariati. Dan ini juga muncul di mana-mana. Ya. Di Katolik sebenarnya juga ada yang kita kenal sebagai teologi pembebasan. Ya. Bagaimana gereja Katolik di Amerika Latin itu juga mengadopsi Marxisme ya, untuk melawan penindasan kaum kapitalis terhadap kelompok-kelompok lemah, terutama masyarakat Indian Amerika, penduduk asli Amerika, yang oleh orang Spanyol disebut orang India, padahal dia bukan orang India. Ya, jadi revolusi itu juga menjadi respon publik Islam, ya, respon umat Islam untuk merespon persoalan publik, merespon masalah publik. Dan kita masih sering mendengar bagaimana dorongan untuk melakukan perubahan radikal, implementasi syariat Islam, islamisasi pengetahuan dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah upaya untuk merombak tatanan. Bukan hanya Islam hadir di antara beberapa alternatif, tapi Islam hadir sebagai satu-satunya alternatif. Ya, dengan cara perubahan struktural. Tetapi kemudian pendekatan revolusi ini gagal, ya. Terbukti gagal. Uni Soviet runtuh tahun 89 dan seluruh jargon-jargon revolusioner kemudian tidak lagi menarik karena tidak ada negara hasil revolusi yang maju. Uni Soviet runtuh. Kemudian Iran sempat maju, tetapi Iran itu pendekatannya terlalu, yaitu karena terlalu revolusioner, maka dia mendapatkan respon yang negatif dari kekuatan-kekuatan di sekitarnya. Arab Saudi ketakutan, lalu Arab Saudi juga melawan Iran, lalu di Timur Tengah ada Israel. Arab Saudi anti Israel, tapi karena sama-sama anti Iran, ya, Israel anti Iran, Arab Saudi anti Iran, mereka bekerja sama dalam konteks anti Iran. Kemudian Amerika juga tidak suka dengan pendekatannya Iran, yang revolusioner itu. Amerika juga melakukan sanksi-sanksi politik ekonomi terhadap Iran, sehingga pendekatan revolusioner itu justru menyengsarakan rakyatnya sendiri. Sekarang ini Iran sudah mulai protes-protes. Meskipun sebenarnya Iran itu sangat unik ya, karena menjadi khazanah produk revolusi, tetapi ya seingat saya ya, saat ini tidak ada negara hasil revolusi yang kemudian berhasil. Oleh karena itu sejak tahun 90-an kembali dunia didominasi oleh apa yang disebut sebagai neoliberalisme. Dunia yang didasarkan pada perdagangan. Ya, mungkin kalian belum pernah dengar lawan kata perang itu apa? Lawan kata perang itu bukan damai. Karena orang berperang itu bukan untuk olahraga. Ayo kita tembak-tembakan. 3 hari setelah itu kita istirahat. Enggak begitu. Perang adalah upaya untuk merebut harta orang lain dengan cara kekerasan. Mengapa Amerika menyerang Irak? Mengapa Amerika menyerang Afghanistan? Kalau di sana tidak ada minyak, enggak akan diserang. Dengan alasan apapun, dengan dalih apapun. Jadi mengapa dulu Belanda datang ke Indonesia lalu kita berperang melawan Belanda? Karena Belanda mengambil harta milik kita. Kita melawan Belanda. Sehingga lawan kata perang itu apa? Lawan kata perang itu dagang. Perang adalah upaya untuk mengambil hak milik orang lain dengan cara paksa. Dagang adalah upaya untuk mengambil hak milik orang lain dengan cara baik-baik. Saya pengen itu, saya punya ini. Mau nggak kita tukar? Nah, pada awalnya kan barter, tapi kemudian muncul sistem pertukaran, muncul sistem perdagangan, sehingga orang kemudian tahu siapa perlu apa, harganya berapa. Nah, pasca tahun 1990-an ya, itu diawali dengan Ronald Reagan dan Margaret Thatcher, Amerika dan Inggris mengimplementasikan pendekatan yang sangat pasar oriented, itu menjadikan dunia berjalan lebih lancar karena semua orang merasa bahwa ya perang itu capek. Yang ingin perang nggak ikut perang, yang kenyataannya berperang itu sebenarnya nggak ingin perang. Nah, kapitalisme inilah yang kemudian berkembang sekarang. Lalu ternyata syarat untuk bisa berkembang
kapitalis dengan baik, masyarakatnya harus demokratis. Dan perpaduan antara kapitalisme dan demokrasi itu hanya dapat dikembangkan di negara bangsa yang sekuler. Nah, oleh karena itu juga di di Islam juga muncul bagaimana umat Islam merespon keberadaan negara sekuler. Salah satu advokatnya adalah ini, Abdullah Ahmed An-Naim, seorang pemikir dari Afrika Utara. Beberapa kali diundang di Indonesia, temannya di Indonesia banyak ya, murid-muridnya di Indonesia banyak, yang sangat pinter, ahli Quran, ahli fikih, yang mengatakan bahwa kalau sekarang ini tidak ada lagi masyarakat itu homogen. Di negara manapun masyarakat itu heterogen, pasti ada kelompok minoritas yang berbeda dengan kelompok mayoritas. Sehingga sebuah sistem yang baik harus bisa mengakomodasi keragaman itu. Apalagi di negara-negara maju, jumlah keragamannya sangat tinggi, sehingga negara yang paling ideal untuk mewadahi keragaman itu ya negara yang netral. Negara netral itulah yang disebut sebagai negara sekuler. Bukan negara anti agama, tetapi negara yang tidak secara sepihak menggunakan agama tertentu. Nah, menurut Abdullah An-Naim, ya, negara sekuler itu justru menjadi ruang di mana Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin yang sebenar-benarnya. Karena Islam bukan hanya menjadi rahmatan lil muslimin, karena kalau kita menggunakan Islam sebagai platform utama ya, sebagai satu-satunya kerangka, maka yang mendapatkan rahmat, manfaat itu ya hanya orang Islam. Orang-orang Islam akan cenderung termarginalisasi, ya, tereksploitasi, tertindas. Tetapi kan Islam menghargai semuanya, Pak. Ya, normatifnya begitu. Tapi kalau kita lihat sejarah ya, semua sistem yang bersifat sepihak itu akan mempersulit kelompok lain. Ya, coba kalian lihat ke negara-negara yang agama resminya Islam ya, mulai Brunei, Malaysia, Arab Saudi, Iran, Pakistan, Afghanistan ya. Kalau kalian jadi kelompok yang berbeda dengan mayoritas, karena sebenarnya Islam yang dimaksud itu adalah Islam kelompoknya mayoritas. Ya, Islam di Malaysia dan Islam di Brunei saja berbeda. Islam di Afghanistan dan Islam yang berkembang di Arab Saudi itu juga berbeda. Sehingga Islamisasi itu adalah pemanfaatan Islam oleh kelompok mayoritas. Nah, oleh karena itu An-Naim mengatakan kalau Islam ingin benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, ya Islam itu harus dikembangkan dalam sebuah kerangka negara yang netral. Bukan negara anti agama, bukan, tapi justru memfasilitasi supaya Islam bisa menjadi rahmat bagi semua kelompok, muslim maupun non-muslim. Karena nanti kalau sepihak ya Islam menjadi kerangka politik, itu justru Islam tidak bisa merespon kebutuhan orang-orang non-Islam. Tapi begitu Islam berada di luar sistem negara sebagai sebuah sistem peradaban, maka Islam bisa merespon kebutuhan orang-orang non-Islam. Ini adalah respon Abdullah An-Naim yang hidup di era kejayaan kapitalisme liberal. Dan dunia terus berkembang ya. Sekarang ini muncul kelompok-kelompok progresif yang semakin keras menyuarakan kebebasan individu ya. Di banyak negara sudah semakin banyak negara melegalkan kawin sejenis ya. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan ya. Kalau praktek lesbianisme, homoseksual itu banyak di mana-mana, tetapi melegalkan pernikahan itu satu hal yang berbeda, dan banyak negara semakin mengakui itu karena itu realitas yang tidak bisa dihindarkan. Ada orang-orang yang faktanya laki-laki menyukai laki-laki, dia dipaksa. Kalau di negara-negara Islam solusinya adalah ya ganti kelamin. Kalau kamu laki-laki menyukai laki-laki, ya kamu harus operasi ganti kelamin jadi perempuan. Atau kalau kamu perempuan menyukai perempuan, kamu operasi ganti kelamin jadi laki-laki. Kalau di Iran seperti itu. Tapi di banyak negara, terutama negara sekuler, negara barat, itu dilegalkan, dan anggap saja deh pengecualian hobi yang aneh-aneh.
Karena faktanya memang tidak banyak, sangat-sangat sedikit, nggak sampai 1% orang yang melakukan itu. Tetapi sebagai sebuah hak itu penting karena itu adalah ruang publik di mana orang berekspresi. Kalau itu ditolak nanti orang bisa bersuara. Ya? Di dalam Islam juga ada ini, Muslim lesbian, Irsad Manji. Beberapa kali datang ke Indonesia, kemarin ke Jogja sempat mau tampil tapi dibubarkan oleh FPI, saya lupa FPI atau MMI, ya tidak jadi. Sempat mampir ke UIN Jogja ya, tapi tidak ada forum resmi. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat menarik bagaimana umat Islam ya. Saya tidak mengatakan umat Islam mayoritas, ya, tapi bahwa Irsad Manji itu masih mengakui bahwa dia seorang Muslim, itu menunjukkan bahwa dia orang Islam dan di sana pasti akan ada orang yang sejenis dia yang menggunakan Islam sebagai payung untuk pursuing personal liberty. Islam sebagai payung untuk mendorong mengadvokasi kebebasan individu. Tuhan memberikan saya seperti ini. Ketika saya perempuan menyukai perempuan itu bukan karena saya latihan menyukai perempuan, ya karena ternyata itu dorongan yang sifatnya genetik atau bawaan. Ya kalau sudah bawaan itu masalahnya siapa? Apa dulu malaikatnya teledor waktu memasukkan ruh laki-laki harusnya ke tubuh laki-laki tapi ruh laki-laki masuk ke tubuh perempuan, ya, atau terjadi konslet saraf yang harusnya dia hormon yang tumbuh itu laki-laki tetapi hormon yang tumbuh perempuan dan sebaliknya atau bagaimana. Itu tentu membutuhkan diskusi teologis tersendiri. Tapi ada fakta bahwa masyarakat Islam itu ada yang lesbian, ada yang homoseksual. Nah, menariknya adalah bagaimana Irsad Manji itu menggunakan Islam untuk merespon isu publik homoseksualitas, ya, merespon homoseksualitas dengan menggunakan Islam. Nah, ini menunjukkan betapa agenda settingnya umat Islam selalu mengikuti perkembangan zaman. Islam itu adalah agama yang selalu valid ya sepanjang zaman di semua tempat. Oleh karena itu Islam pasti akan merespon semua persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Ya, kembali lagi kepada topik resum buku itu ya. Ini tidak ada di buku itu, ini hanya sekedar tambahannya. Tambahan untuk menunjukkan betapa intinya umat Islam itu berkembang dari zaman ke zaman dan mereka merespon masalah publik yang berbeda. Ya, sehingga ketika kita bicara nanti kebijakan publik dalam masyarakat Islam, maka kita harus sensitif konteks kebijakannya seperti apa. Masyarakat Islam yang miskin ya pasti urusannya doa, ibadah, kerja, doa, ibadah, kerja. Jadi kalau kelompok Islam yang makmur, masyarakat yang makmur ya, seperti di Amerika ya, jadinya seperti Irsad Manji ini. Apakah lesbianisme tidak ada di masyarakat Muslim? Ada, tetapi tidak dianggap prioritas. Yang lebih prioritas adalah mencari nafkah, membangun, memenuhi kebutuhan sandang pangan papan. Itu yang lebih penting, lalu itu dibalut dengan ibadah. Nah, nanti di masyarakat yang lebih maju persoalan ekonomi, pendidikan ya, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan mulai muncul, bagaimana Islam mendorong sistem pendidikan Islam dan lain-lain, itu sudah lebih maju. Nah, nanti kalau sudah masyarakat Islam sudah lebih makmur lagi, urusannya lebih sepele lagi karena urusan makan sudah nggak ada masalah, pendidikan sudah nggak ada masalah, kebutuhan leisure time ya, kebutuhan tersier, meluangkan waktu ya, sudah tidak ada lagi orang miskin yang harus disedekoi. Nah, kemudian muncul persoalan-persoalan personal liberty seperti ini, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana umat Islam sepanjang sejarah merespon persoalan publik dan membangun agenda setting mana yang harus direspon oleh publik Islam, mana yang harus direspon oleh negara.
oleh pemerintah sebagai bagian untuk menyelesaikan masalah publik. Terima kasih. Kita ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.